Adik ipar kamu. Kamu bela dia. Kenapa harus Ina lagi? Kenapa harus Ina lagi? Emang dari dulu kita tuh sukanya sama Ina. Kamu juga tahu kan sih sama Ina. Kamu juga tahu kan? Tapi itu dulu. Ibunya Ferry ini malah mendukung Mona. Akhirnya kita coba ya ngomong baik-baik sama kakak dirinya. Gak pernah, Mbak. Saya selalu nurut sama Mas Ferry, Mbak. Saya berusaha jadi istri yang baik. Mbak gak tahu. Mbak tahu sebenarnya kan Mbak gak pernah tahu. Mbak cuma dengar dari sisinya Mas Ferry saja, nggak dari istrinya. Emang dari dulu udah kelihatan kita emang gak setuju sama dia. Terus kalau kenapa kau harus disuruh menikah kalau nggak setuju dari awal? Ini kan sudah pernikahan. Mbak tahu arti pernikahan? Saya mau nanya. Iya. Iya, Mbak tahu arti pernikahan apa? Saya tahu. Iya, kalau terus misalnya Ferry emang gak suka, kenapa? Emang ya tinggal bilang istrinya emang gak benar. Mbak, bukan gitu. Mbak. Saking sayangnya ibunya Ferry ini sama Mona, sampai dia minta tolong sama tim kita. Tolong Mas dicari di mana keberadaan anak saya Ferry. Saya takut kenapa-kenapa Mas. Biarkan mereka berdua ini bersatu lagi, Ferry sama Mona. Ya, saya sayang sama mereka berdua. Udah jelas di sini. Ibunya Ferry ini lebih berpihak sama Mona. Bagaimanapun juga seorang ibu pasti sayang sama anaknya. Dan dia yakin bahwa Ferry pasti juga sayang sama Mona. Dia selalu cerita soal yang baik-baik tentang Mona. Dan setahu saya kalau dia tuh sayang banget sama anaknya istrinya. Ibu izin dengar sendiri kan Iya. kalau Ferry sayang sama Iya. istrinya kan? Iya. Iya. Cuman Mbak Lola nggak benar itu cuma Enggak, salah saya. paham. Iya itu salah paham Ibu selama ini. Enggak saya. Iya kan salah paham kan selama ini kan? Iya. Kalau ibu sih pengennya tetap lanjut. Tetap lanjut kan? Iya. Insya Ibu Allah, sangat sayang sama Mona dan cucu ibu. Iya mudah-mudahan Ibu ya. Dan tolong kalau udah ketemu tolong kabarin saya secepatnya. Iya pasti Ibu. Terima kasih banyak Mas, Mbak. Iya. Makasih Ibu ya kalau Iya. gitu ya. Makasih Ibu. Titip cucu ibu ya. Ya harap sabar aja Mbak ya. Namanya tadi kan dia nggak paham mungkin kakaknya itu. Selama ini dia cuma mendengar dari satu cerita saja. Bukan dari Mbak langsung. Iya. Jadi nggak benar kan. Cuman kenapa harus dibanding-bandingin sama Ina terus gitu kan. Akhirnya kita sepakat untuk menuju ke rumahnya Ina. Gue bilang sama klien kita, tolong jangan ribut, jangan emosi. Selesaikan masalah ini baik-baik dengan kepala dingin dan coba kita diskusi sama yang namanya Ina. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ina, kita ketok pintunya berapa kali, nggak ada jawaban. Dan di situ keluarlah seorang ibu-ibu. Dan dia adalah pembantunya Ina. Oh pembantunya, Mbak Inanya kemana? Oh pergi. Oh. Pergi kemana ya Mbak? Ini ada apa sih ya? Enggak, ini kita mau ngobrol aja sama Mbak Ina. Kita mau tanya-tanya aja sama Mbak Inanya. Kemarin kita udah kesini sih, Bi. Kenapa? Kenapa? Gak berani apa? Awalnya dia nggak mau ngasih tahu. Tapi setelah kita jelaskan baik-baik, kita kasih pengertian baik-baik, pembantu itu mau kerjasama. Dia mau ngasih tahu kita. Lagi kemana ya? Kemana, Bi? Mbak Suri itu siapa ya? Cianjur. Di Cianjur, Mbak Suryo. Dapat informasi dari pembantunya, katanya Ina ini sering ke dukun atau orang pintar. Gak mungkin macem-macem, dia tuh udah macem-macem pasti. Jadi Dari apa? awal sih udah curiga Mas. Ke paranormal ngapain ya 2 minggu, seminggu 2 kali? Gak tau. Mbak, pasti ada macam-macam. Iya. Bi, mau nanya itu biasanya dia kesana sama siapa ya Bi? Tahu. Iya, iya. Pembantunya bilang, biasanya kalau habis dari orang pintar, dia ini nginep di puncak untuk istirahat di sana. Coba aja Mas ke sana sama Mbak. Tanya informasinya, cari tahu keberadaannya, kita menuju ke sana.
Makasih Bu ya. Ya Bi ya. Makasih Bi ya. Ya. Nggak beres. Nggak beres, yakin banget. Pasti banget ada hubungannya sama tanah merah yang saya bawa itu, Mas. Kalau aja kemarin kita jadi ya ketemu sama orang pintar yang saya maksud, pasti dia nggak beres. Enggak, ini kan kita nggak usah ikut-ikutan ke orang pintar. Nanti kalau kita kebiasaan ke orang pintar, nanti jatuhnya syirik malahan. Ketagihan kayak dia tuh seminggu bisa 2 kali ke orang pintar. Makanya agak aneh sih kalau seminggu sampai 2 kali. Pasti ada hubungannya, pasti ada hubungannya. Ya ngapain orang pintar? Ini kan ada alamat villanya. Langsung sana aja dulu. Yuk kita langsung ke sana aja, yuk buru-buru yuk. Kita ke sana aja, masuk. Oke, ini kita udah sampai di lokasi villanya Ina ya? Ya, Pak kiri Pak, ini Pak, blok yang kiri ini. Nomor 9 ya katanya? Betul, nomor 9. Tim menemukan tempat alamat villanya Ina. Langsung kita menuju ke sana. Pas sampai depan villanya Ina. Nak! Sebentar pelan-pelan, Mbak, pelan-pelan. Ina mana? Pas dibuka pintunya, buru-buru kita masuk ke dalam rumahnya dan panggil Ina mana, Ina mana. Nggak ada yang merespon sama sekali, pembantunya pun nggak ada yang menyahut. Sampai akhirnya kita ngeliat di sebelah. Mas Ferry! Astagfirullahaladzim, Mas! Mas yang beneran aja, kenapa ada di sini, Mas? Mas kemana aja? 2 bulan Mas pergi, Mas. Kita semua ngeliat di situ ada Ferry. Duduk tergeletak lemas, tatapannya kosong, dan dia nggak tahu apa yang dia lakukan di sana. Mas ninggalin aku, istri kamu, Mas. Masa anak kamu nungguin juga di rumah, Mas? Kenapa jadi kayak gini sih, Mas? Mas dari sana! Kenapa jadi kayak gini sih, Mas? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, nggak beres ini, Mas. Saya yakin ada yang nggak beres, Mas. Gimana ini? Mas, Sadar Mas. Mas, istri kamu, Mas, sadar, Mas. Ada apa ini? Kenapa Ferry ada di rumahnya Ina? Apa yang terjadi? Pas ditanya Ferry tentang itu, dia nggak ngomong apa-apa. Tatapannya kosong, nggak punya arah dan tujuan. Bingung di sini Mona. Ferry, Mas, kita pulang, Mas. Tolong kamu nggak boleh kayak gini, Mas. Kita pulang, Mas. Jadi kita pulang, Mas. Kita pulang, Mas. Tolong jangan kayak gini, Mas. Kita pulang. Ditanya berkali-kali, diingatkan berkali-kali nggak bisa. Kaget kita semuanya di situ, shock benar di situ. Mas, dia kita aja, Mas. Ferry pulang aja, Mas. Yang penting dia, Mas. Ayo kita pulang. Ayo Mas, pulang Mas. Ayo Mas, pulang Mas ya. Ayo, pulang Mas ya, pulang kita pulang ya. Yuk. Dia pengen berkumpul lagi satu keluarga. Ya, diajaklah pulang Ferry ini. Ayo Mas, kita ajak pulang Mas. Ayo Mas. Pas kita ajak pulang, keluar dari rumah, tiba-tiba Ina datang. Ributlah mereka berdua di situ. Kamu ya? Kamu jadi kamu yang selama ini guna-guna Mas Ferry ya? Nyatanya Mas Ferry sayang dan cinta sama aku. Kamu tak kayak gini. Kamu nggak usah gini. Kamu ngapa sekarang? Kamu kurang aja. Nyatanya aku Ferry sayang dan cinta sama aku. Enggak apa-apa, enggak. Ini soal ini. Udah cukup Pak. Dari sini udah keluar. Udah Mbak. Ada orang kamu. Apa sih? Udah cukup. Cukup Mbak. Udah jangan suami orang udah. Ayo Mbak kita masuk. Kamu udah cukup. Udah Mbak. Buru-buru gua ajak
Ferry ini langsung masuk ke mobil, kita tolongin dia di mobil dan masuk Pak, masuk. Masuk Pak, Mas. Duduk Pak. Masuk. Udah, Pak. Ya apa sih, Nak? Ambil. Yo. Jalan. Akhirnya Mona bisa ketemu sama suaminya. Ya. Akhirnya suaminya ini kita ajak ke seorang ustadz ya untuk mendapatkan bimbingan agama, mendapatkan siraman agama dan kemudian diruqyah. Sehingga apa yang menjadi beban dalam hidupnya bisa hilang pelan-pelan. Ya. Inilah realita kehidupan. Ya. Kadang ada yang susah, senang, kadang ada yang bahagia dan damai. Tapi ini yang terjadi dalam keluarganya Mona. Menikah baru 2 tahun, dikaruniai seorang anak, tapi ada yang cemburu, ada yang jelas, ada yang gak suka. Ya itu sebuah cobaan. Ya. Bina rumah tangga dengan baik, dengan penuh sakinah, mawaddah warahmah. Ya. Bina rumah tangga itu dengan agama. Insya Allah kalau dengan agama, insya Allah semuanya bisa dinikmati dengan indah. Ya. Mudah-mudahan kita berharap Mbak Mona dan Mas Ferry ya bisa akur lagi. Dan insya Allah apabila keluarga sakinah mawaddah warahmah, insya Allah berkah buat anak, berkat buat keluarga, berkah buat lahir dan batin, berkah buat dunia dan akhirat. Amin.